Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anara jami'al wujud بمولد سيد الأنام أحمده على ما أولانا من الإنعام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والامتنان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله وبشيره ونذيره ذو الشفاعة يوم الكروب العظام اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين سبقونا بالإسلام والإيمان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد para kiai, para alim ulama, para asatidzah, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh ini sepuh masyarakat ingkang sedherekipun kula ta'zimi, kula hormati, kula taati. Wabil khusus guru kita bersama, orang tua kita bersama, pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyah Kiai Al-Hajj Ahmad Syabib Jauhari, yang mudah-mudahan beliau sehat walafiat, diberikan panjang umur, apa yang menjadi hajat beliau insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kepada seluruh keluarga besar pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyah yang saya hormati, saya muliakan. Tak lupa juga kepada khatim Majelis Shalawat Ahbabul Mustafa Kiai Nur Saleh yang saya hormati, saya muliakan. Hadirin wal hadirat, para jamaah, para pecinta sholawat, para pecinta maulid, para pecinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada santriwan santriwati Pondok Pesantren As-Sunniyah, yang mudah-mudahan kita semua insya Allah terus akan mendapatkan rahmat barakah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur tumakan Gusti Allah Subhanahu wa taala tanggal niki kula panjenengan tetap terus diparingi kathah kenikmatan kali Gusti Allah. Alhamdulillah, tetap diparingi nikmat Islam, nikmat iman. Alhamdulillah, kula panjenengan ditakdir diparingi kenikmatan kali Gusti Allah. Gimaniko kula panjenengan dijadikan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, tetap diparingi nikmat sehat walafiat, umur
sehingga malam hari ini kita bisa duduk bersama, kumpul bersama pondok pesantren As-Sunniyah yang penuh dengan barokah ini. Kumpulnya kita malam hari ini tidak ada tujuan yang lain. Bergabungnya kita, duduk bersamanya kita malam hari ini tujuannya hanya satu: bergembira, berbahagia, mengenang, merayakan kelahiran seorang nabi yang sampai nangis karena memikirkan nasibnya umat. Kalau panjenengan kumpul malam hari ini karena berbahagia atas kelahiran seorang nabi yang sangat cinta kepada umat. Malam hari ini kita kumpul di tempat yang barokah ini karena mengenang, berbahagia atas kelahiran seorang nabi yang nanti hari kiamat habis-habisan, entek-entekan seluruh tenaganya, seluruh kekuatannya dikerahkan untuk membela, untuk menolong umat, memberikan syafaat kepada umat, yaitu kelahiran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan monggo kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, barokah dari majlis sholawat malam hari ini, barokah maulid, barokah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Napa mawon ingkang dadi hajat-hajat kula panjenengan, hajat dunia, hajat akhirat, semuanya insya Allah seluruh hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mungkin dosa-dosa kita yang sangat amat banyak ini, dosa kecil, dosa besar, dosa zahir wal batin, sedaya barokah sholawat, barokah kanjeng Nabi, insya Allah disepuro kali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Monggo Pak ayo dinyati menawi wonten dulur rencang jamaah keluarga kita malam hari ini tidak bisa ikut hadir, mungkin dalam keadaan sedang sakit, ayo diniatkan, didoakan barokah sholawat, barokah maulid, barokah kanjeng Nabi Muhammad. Insya Allah keluarga kita yang sakit diparingi sehat wal afiat, zahir wal batin. Amin. Dan mudah-mudahan sebagaimana malam hari ini kita kumpul karena bahagia atas lahir kanjeng Nabi Muhammad, mudah-mudahan terus akan bahagia hidup kita insya Allah di dunia. Nanti masuk alam kubur insya Allah akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada puncaknya insya Allah akan dibahagiakan karena akan berjumpa dengan kekasih kita, berbahagia langsung memandang dan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal sallallahu alaihi Muhammad. Masih semangat? Monggo sambil dinikmati hidangan yang sudah tersedia, tahu goreng, roti, kopi. Ibu-ibu sudah dapat? Ya, kalau belum minta sama orang yang jadi. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Malam hari ini dan juga banyak di kampung-kampung masyarakat semuanya semarak merayakan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagia kita senang. Ya memang orang yang waras, orang yang normal itu ketika dikasih sesuatu yang bernilai, dia responnya akan bahagia, responnya akan senang. Yang waras itu manusia yang waras, bin normal, tak nore Madura beres. Ada Madura di sini? Ya. Kenapa orangnya ini? Sallallahu alaihi Muhammad. Orang yang waras, seberesnya, ketika dikasih sesuatu
bernilai, bagaimana? Responnya akan bahagia, senang, senyum, mesem. Itu yang normal ya seperti itu. Jenengan ibu-ibu, bapak juga mungkin ini kubik saat ini pasaran pas sepi nih Ustaz. Ngawur gitu sambat gak maling-maling. Terus subhanallah kok ono sing duwe nunggu nang teras santai-santai mangap-mangap kedep-kedep. Lo mampir ke rumah jenengan tuntun duwe 300, 500.000. Bagaimana? Ya alhamdulillah. Mumpung pas pasaran sepi, subhanallah, ini namanya rezeki di khairi hisab tanpa diduga-duga. Subhanallah, ada tonggo saya, dulu saya dapat tuntun duit, alhamdulillah. Pasti respon kita senang nggak? Respon kita akan bahagia. Kenapa? Normal, waras, bersama dengan Tuhan. Sallallahu alaihi Muhammad. Atau jenengan mungkin ada rezeki, ya doakan saya sudah nabung ngeleng duit sampai 5 tahun, 10 tahun, bisa beli tanah kaplingan, bisa beli perumahan, tuku kebun, macam-macam begini. Bunga, uji bunga, saya bahagia. Kenapa? Ya manusia itu yang waras seperti itu. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang bernilai, responnya akan bahagia, responnya akan senang. Seperti itulah manusia yang waras. Tetapi menggoreng, aku ngomong jika itu dikasih sesuatu yang berharga, kok tidak ada respon apa-apa. Ini ayat dulu, 300.000 sama paket sembako komplit lengkap, beras, minyak, kopi, semuanya sakarung, kresek abang, dikekno, ambil duit. Diterima, tidak ada respon apa-apa, tolak. Waduh, ini harus dibawa ke dokter ini Pak ya. Itu juga, saya kasih duit, apa ya? Saya kasih sesuatu, tolak, oh, bayai beri. Misalkan oleh Madura tak pakai jadi kalau kita mendapatkan duit saja 300.000, 500.000, dapat sembako, kita respon senyum, bahkan kita selamat sama yang ngasih, mohon terima kasih, kita doakan macam-macam. Bagaimana lagi ketika kita mendapatkan hadiah dari Allah yang nilainya bandingannya bukan duit. Kita dikasih hadiah sama Allah, bandingannya bukan tanah kapling, bandingannya bukan mobil mewah, bandingannya bukan kebun, bukan apapun saja, bahkan dunia dan seisinya bukan bandingannya. Apa itu? Yaitu lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Bagaimana? Dia harus bahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Perintahkan, sampaikan umat kepada umat wahai baginda Rasul, ketika umatmu mendapatkan anugerah, pemberian, peparing dari Allah, dikasih anugerah dari Allah, rahmat dari Allah, bagaimana? Senang, gembira, rayakan. Alhamdulillah, malam hari ini Pondok Pesantren As-Sunniyah merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk rasa gembira kita kepada beliau. Semoga terus akan gembira sampai yaumil qiyamah, bergembira langsung ketemu Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal sallallahu alaihi Muhammad. Bu, mungkin jenengan kadang-kadang ada di antara kita ini rumah tangga sudah 5 tahun, 10 tahun belum dikasih keturunan sama Allah. Bahkan Bapak Yai sowan silaturahmi nyabi sih Pak Yai minta doa bawa air. Pak Yai doakan Pak Yai, saya sudah kawin rumah tangga 5 tahun belum dikasih keturunan. Program sudah dokter sudah habis, minum jamu sudah, vitamin sudah.
Alternatif pokoknya macam-macam kaki pun mari pun. Sampai jangan tanya. Ya mungkin bib malam nggak pakai. Iya. Mungkin bib malamnya itu nggak kerja. Bukan kerja pakai asar pak. Pakai ini apa so nggak paham tapi. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai jangan tanya dimangkat ba'dal isya turun para soku. Kenapa kok ternyata belum punya keturunan? Ya karena belum dikasih oleh Allah Subhanahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi subhanallah mungkin barokahnya sholawatan, barokahnya maulid, barokahnya guru-guru kita datang kepada mereka minta doanya, belum dikasih keturunan sama Allah. Kira bu? Oh kira sangat Habib ini yang saya tunggu-tunggu Ustaz 5 tahun, 10 tahun. Alhamdulillah dikasih anugerah sama Allah kelahiran seorang anaknya lahir subhanallah laki tadi. Lanang jar kira langsung beli kambing, sembelih 2 ekor kambing, disembelih sebagai selamatan namanya Ati. Anaknya perempuan beli kambing 1 sembelih sebagai bentuk gembira syukur atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Padahal Pak Bu, saya jenengan andai kata dikasih rezeki sama Allah punya keturunan, anak kita baru lahir sekas merocot itu baru lahir ini kan, kita ilmu mereka belum jelas. Maksudnya belum jelas gimana? Hari kiamat anak kita ini bisa nuntun orang tuanya ke surga atau enggak kan belum kenapa. Mau sampai katanya Habib panjenengan ahli kontrak, alhamdulillah saya dikasih keturunan sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai tanya lagi, apa anaknya sampai nanti bisa nuntun ke surga? Allahu a'lam. Kita cuma hanya bisa berharap saja mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solehin, solehat, menghantarkan orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Kan cuma bisa berharap saja. Hakikatnya nanti kiamat kan tidak ada yang tahu. Terus kayak anak nakal, kambing, mabuk, judi, online, kemudian maksiat macam-macam, pergaulan bebas, yang perempuan nanti macam-macam sudah melakukan macam-macam, gak karuan. Jangan-jangan hari kiamat bukannya ngantarkan orang tuanya ke surga, tapi mendorong orang tuanya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min. Kita tidak tahu hakikatnya, nyatanya nanti seperti apa kita tidak tahu. Cuma bisa berharap saja. Loh, anak yang lahir yang belum jelas hari kiamat nolong kita atau jangan-jangan menjerumuskan kita, tetap kenapa? Gembira, senang, nyembelih wedhus. Padahal tidak jelas hari kiamat seperti apa kondisinya. Bagaimana dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Yang Kanjeng Nabi pasti menyelamatkan kita dari neraka, menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan Kanjeng Nabi itu nyemplung ke neraka. Mana dibersih takai dua. Mungkin ada yang ketinggalan kecepet-kecepetan merokok, gondongan merokok. Kanjeng Nabi nyemplung untuk mengentas seluruh umat dari neraka. Sampai malaikat-malaikat menegur, sampun Kanjeng Nabi, surga sudah bersih, clear, tidak ada satupun dari umat jenengan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Kanjeng Nabi pasti bantu kita, nolong kita, memberikan syafaat, nuntun kita sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu. Kalau untuk anak yang belum tentu nanti hari kiamat kita siap menyembelih kambing 2 ekor. Bagaimana dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Masyarakat kencang menyembelih berapa ekor kambing kira-kira? Ayo, Allah amal. Sampai menyembelih berapa? Maulud, acara maulid menyembelih berapa kambing sampai? Ya, mungkin kambing pasaran agak naik sekarang harganya besar. Saya tidak menyembelih dulur wedhus hijau. Bagaimana ya? Tidak apa mungkin kita belum mampu menyembelih kambing, ya mungkin PT dulu tidak apa mungkin ya. Ya lebih ayam saja masih belum mampu, mungkin beli dagingnya 1 kilo 2 kilo.
Ya tidak apa-apa, yang penting kita tetap berbahagia atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Tadi sudah banyak penjelasan dari guru kita tentang bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini diperintah sama Allah untuk niru kanjeng Nabi. Ayatnya kalau bulan Maulid di-setel terus disampaikan sama para qori warakian. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh paling sempurna, paling komplit, paling top, paling hebat. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma ternyata ada bagian dari kanjeng Nabi yang kita usaha bagaimanapun tidak mungkin bisa niru. Sampai usaha seperti apapun niru mustahil bisa. Dan katanya suruh niru kanjeng Nabi, sekarang ternyata ada sesuatu yang kita mustahil bisa niru kanjeng Nabi. Gimana? Ada. Apa? Bagian fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam Maulid Sidrul Dururnya beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Kanjeng Nabi itu Pak, jopo jero bohir batin semuanya sempurna. Kecil sedikit aib kekurangan tidak ada. Sekujur tubuhnya luar dalam Allah ciptakan sempurna, khususan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Semuanya sempurna. Sampai sahabat Hasan bin Thabit, suatu hari beliau duduk di depan kanjeng Nabi sambil menikmati pemandangan yang indah. Apa itu pemandangannya? Melihat gantengnya wajah Nabi Muhammad SAW. Sambil dipandang wajahnya Nabi, terlontar syair yang indah dari lisan beliau. Wa ajmalu minka lam tarqattu 'ainu wa ahsanu minka lam talid nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Dipandang wajahnya Nabi, ya Allah kanjeng Nabi, tidak ada yang di dunia ini yang lebih indah melebihi wajah engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Maka mana yang pernah memandang keindahan yang lebih indah ketika memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Perempuan mana yang pernah melahirkan bayi yang bayinya lebih indah seperti bayi Nabi Muhammad SAW. Khuliqta mubarra'an min kulli aib. Engkau diciptakan bersih, kosong, aib satu pun tidak ada. Satu aib pada diri Nabi sama sekali tidak ada. Karena qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau kanjeng Nabi diciptakan sesuai seleranya Nabi. Matanya paling bagus, hidungnya paling indah, telinganya paling luar biasa. Sekujur tubuhnya Allah ciptakan paling sempurna untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ganteng Nabi dia, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Arab zaman dulu itu hiburannya mereka, lencernya mereka itu nunggu malam 15 ketika bulan purnama. Itu waktu yang cocok untuk berlibur dengan keluarga. Kemana biasanya? Ya kepada pasir itu sabra, kumpul-kumpul bawa tikar, piknik kalau bahasa kita sekarang ya. Kalau jajan-jajan, nanti ada yang nyanyi-nyanyi, anaknya main-main sambil menikmati indahnya bulan purnama. Itu melencernya mereka seperti itu. Karena zaman dulu mall belum buka, wisata-wisata belum ada. Ya sudah seadanya saja mereka nikmati. Panik kumpul mereka sambil menikmati bulan purnama, makan-makan, kumpul-kumpul. Diceritakan ketika orang-orang ketika itu sedang asyik mereka melihat bulan purnama yang indah, lewat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa kata Habib Ali Al-Habsyi?
yagharul badru min husni wajhi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'na. Bulan purnama itu cemburu sama Nabi. Kenapa? Satu padang pasir yang awalnya melihat keindahan bulan purnama, seluruh pandangan mata berubah, tertuju, terpaku melihat indahnya wajah Nabi Muhammad SAW. Ternyata bulan purnama kalah indah, lebih indah memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, sulit ya dibayangkan dengan hayalan kita ini, sulit. Ayo di antara kita yang hadir ini, siapa yang paling tinggi hayalannya? Kadang-kadang kan ada di antara itu kan hayal Pak ya. Tapi begitu, so tinggi hayalannya sudah untuk membayangkan wajah Nabi tidak ada seberapanya dengan wajah asli beliau, wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau urusan ganteng Pak, tidak bisa ditiru. Saya kepengen meniru Kanjeng Nabi, tapi nanti orang niru Kanjeng Nabi. Niru apa nih? Niru ganteng nih Ustaz. Kalau niru ganteng tak kira bisa. Kalau belum makanan. Ya apa ya nih bisa niru ganteng Kanjeng Nabi? Ya lu saya mau operasi, mau operasi Ustaz. Operasi plastik supaya ya untuk ngangkat sedikit lah. Walaupun tinggal di Encon tapi ya bisa level-level Jakarta sedikit ya bisa. Sampai mau operasi plastik, operasi kresek, macam-macam sudah. Tidak mungkin akan bisa sama dengan gantengnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Disebutkan Bu, warna kulitnya Kanjeng Abiyadul launi musyarraban bihumrah. Al-Habsyi menceritakan warna kulitnya Nabi itu putih kemerah-merahan. Jadi putih bercampur sedikit ada merah-merahnya. Asli tanpa make up. Asli tanpa make up. Tidak pasti ketika dia itu bagus warna kulitnya. Ya sekarang mama juga banyak putih kemerah-merahan. Tapi kampungnya sih kok begini. Pokoknya wajah undangan itu bukan sekolah di guyonan ini. Wajah undangan resepsi, masya Allah, putih kemerah-merahan, kehijau-hijauan, kekuning-kuningan, keunguan, suci yang belum punya. Sallallahu Muhammad. Mulai undangan buku dan deres. Ya Allah, luntur kabeh gempolnya itu. Kelihatan warna kulit aslinya, coklat kehitam-hitaman campur ungu siti. Ya beda lah ya dengan kualitas kulitnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Gimana Bib kalau saya juga niru Kanjeng Nabi? Niru apanya? Niru warna kulitnya Bib. Jadi disuntik gitu mungkin, suntik putih gitu. Katanya apa Pak? Sekarang artis-artis lagi ngetren itu kalau pengen putih secara instan itu disuntik saja, cuma ada expirednya Pak. Mungkin setengah tahun bayar suntik mana putih mana. Asli dia aku dulu guys. Bagaimana? Tidak perlu, tidak usah suntik supaya putih, tidak usah juga. Kenapa? Karena kita tidak diperintahkan untuk niru fisiknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Halusnya kulit Kanjeng Nabi. Zaman dulu itu ada sahabat yang namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik khaddam Nabi Muhammad, ngabdi di dalam Kanjeng Nabi bukan setahun 2 tahun, 10 sinin, 10 tahun berada di dalam rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ya Allah, nikmat sahabat Anas ya. Kumpul sama Nabi, tiap hari satu atap sama Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau tahu detail-detailnya Nabi bagaimana, apa, kenapa? 10 tahun. Apa pengalaman beliau? Beliau menceritakan khadrat Nabi SAW 10 sini. Aku ini Nabi kepada Kanjeng Nabi di rumahnya 10 tahun.
wala masastu dibajan wala hariran alyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah menemukan kain yang paling bagus, kain sutra yang paling mahal. Silahkan Anda cari sutra termahal yang super halus, mungkin 1 meternya harganya puluhan juta, sangat halus, tapi itu kalah dengan halusnya kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Halus kulit Nabi, asli tanpa perawatan, tidak ada banyak perawatannya. Sekurang itu, mohon maaf, guyon ini ya. Perempuan sekarang banyak yang halus-halus Pak kulitnya. Bagaimana perawatan? Beli yang mahal-mahal supaya apa? Biar glowing gitu. Ya, beli skin kari-kari gitu Pak. Beli kari-kari itu macam pasang tangan, leher macam-macam. Ya kan perawatan sehingga ya agar halus glowing dikit aja gitu. Beda dengan kulitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya Kanjeng Nabi itu Pak, kalau wudu pakai air 1 gelas cukup. Di kita dikatakan seperti itu. Nabi itu kalau wudu cuma pakai 1 gelas cukup. Kenapa? Kualitas kulitnya lain, kan bisa ditiru. Ya, kalau saya jenengan, ya jangan ngomongin 1 gelas Pak. Saya sedikit kurang kadang-kadang. Nyamplung barang ya. Ya Allah, kenapa kok begitu? Ya lain ya. Itulah Allah ciptakan paling sempurna khususan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian kulitnya indah, halus, warnanya indah, bagus. Disebutkan dalam Maulid Tiba itu kalau jenengan baca diperhatikan di sana bagaimana? Alifiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib, sallallahu ala Muhammad. Hidungnya Kanjeng Nabi itu kalau digambarkan pakai huruf hijaiyah seperti huruf alif, alifiyul anfi. Hidungnya bagaikan huruf alif. Ya huruf alif lurus. Kalau saya kali belok-belok itu apa? Gimana? Ya lurus bagus, itulah gambaran hidung Kanjeng Nabi. Jadi hidung Kanjeng Nabi itu tidak terlalu sangat mancung kayak manuk getek kono. Atau aldesu wal entek wal reseru wal ambesu rata dengan permukaan tanah. Nah, Allah ciptakan hidungnya terindah paling bagus bagaikan lurusnya huruf alif. Sallallahu alaihi Muhammad. Mimiul fan, bibir Kanjeng Nabi kalau digambarkan huruf hijaiyah bagaikan huruf mim. Huruf mim bagaimana nih? Ini kecil bagus itu. Jadi saya sampai jangan punya gambaran, tapi itu mungkin kabel ngabur sampai ini. Jadi kalau kita mungkin kita boleh berbantu kalau obrolan, enggak kabel bagus, Allah ciptakan sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun, sehingga Nabi itu terlihat seperti senyum terus Pak. Bagus Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Mimiul fami, nuniyul hajib. Sallallahu alaihi Muhammad. Alis Nabi Muhammad bagaikan huruf nun yang dibalik, huruf nun diwalik. Sebagian riwayat mengatakan di tengah-tengahnya juga ada bulu halus yang menyambungkan di antara 2 alis. Bagus alis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Asli tanpa pensil, alis tanpa sulam, alis. Mohon maaf sekali lagi guyonan bu, kadang-kadang ibu-ibu undangan, alis, masya Allah, mangklang. Kenapa ya pakai pensil? Alis kadang-kadang gandaran pakai saja roncam, mamanya, masya Allah. Wah, harus panggil, alam jiwa, masya Allah. Itu makanya itu kan palsu semuanya, kayak udan, entek kabeh botak bawa alis ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Kaitan dengan alisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Marbu al-qamah, Nabi itu badannya berbidang. Jadi Nabi itu tidak kurus krempeng. Kemudian mungkin orang anjing atau antar miring-miring mau berbeda, atau Nabi itu
gendut gembrotnya. Allah kasih bodi untuk Nabi marbu al-qomah, tubuh yang ideal, tubuh yang atletis untuk siapa? Untuk badannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau cari cacatnya Nabi nggak ada. Perhatikan deh, dari ujung kepala ke ujung kaki cari kekurangannya, tidak mungkin akan mendapatkan kurangnya, cacatnya dari tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Apalagi keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah yang jelas tidak akan sama dengan keringat saya sampai ini pagi. Makanya kan kita ini sunnah pakai minyak wangi. Kenapa? Untuk menutup bau badan. Apa ini aku gak enak kabeh? Apa ini bagian ngisor ngarep buri yo mulo pipa paralon iki kok panggonan iki. Jadi kita kan sujud kubur itu sesuatu yang tidak enak, tidak sedap. Makanya sunnah pakai minyak wangi. Apalagi bapak-bapak yang Jumatan besok mau berangkat itu pakai parfum, pakai minyak wangi. Kenapa? Supaya tidak mengganggu orang di sampingnya. Kadang-kadang sekurangnya, Masya Allah, ambulnya sebus, loga atus, wudhu syukur-syukur, mari ngomongkan nganggo restoran, mari ngomongkan nganggo pengelolaan, minyak wangi langsung nang masjid. Allah Akbar, bus. Ya Allah Rabbi, ya di sampingnya ya Allah, ampun Allah, kayak sebus banget. Jangan ya, ibu-ibu disiapkan tuh suaminya itu, ya suami tercinta kalau mau Jumatan pakai pakaian khusus untuk Jumat warna putih dengan wangi-wangiannya. Kenapa? Menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu wanginya beliau. Keringatnya lebih harum daripada parfum sekali. Sallallahu Alaihi Muhammad. Haji Nabi kalau pengajian duduk pengajian, beliau sudah beres bangun pulang, tempat duduknya tetap akan mengeluarkan bau yang harum berhari-hari. Kenapa? Karena bekas duduknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Pak, Bu, Sallallahu Alaihi Muhammad. Untuk biar ngaget bekas sampai duduk anggung tuh si awal anggung tuh sering ya beda ya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Kanjeng Nabi kalau lewat beliau sudah lewat satu jalan ini parfum harum semuanya ya, mungkin di belakang ada suatu yang memperlukan enggak apa-apa. Kenapa? Itu aroma masih bergerak keluar dari tubuh alami dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Tapi diriwayatkan ada salah seorang sahabat pernah suatu hari kanjeng Nabi itu mampir ke rumah sahabat, cuaca sangat panas. Kanjeng Nabi itu orangnya gampang keringetan. Kanjeng Nabi istirahat, cuaca panas, netes, keringat sampai netes. Sahabat tidak tinggal diam, netes, coba ambil botol, taruh di bawah, tepat netesnya keringat kanjeng Nabi. Diwadahi, di tempat, berdiri ya, ditaruh di tempat di botol, disimpan sampai banyak disimpan. Apa kata sahabat itu? Keringatnya Nabi mulai saat itu kita gunakan untuk parfum kami sekeluarga. Dan ternyata keringatnya Nabi jauh lebih harum dari parfum apapun, lebih harum keringatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Bu, besok suami sampean pulang ngarit habis kerja jam 12 siang, coba dibuka ketiaknya disium. Na'udzu billahi min ya Allah Rabbi. Kok bisa gitu ya? Kita siapa kita dan siapa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Orang yang ganteng, kemudian bentuk hidung mata bibirnya indah, warna kulitnya bagus, tubuhnya wangi, sempurna. Kalau jenengan tanya, Ustaz Habib, katanya kan juga ada nabi yang ganteng juga.
yaitu Nabi Yusuf. Betul, Nabi Yusuf itu ganteng dia. Tapi ternyata gantengnya Nabi Yusuf itu membuat fitnah di kalangan para wanita. Geger, heboh, rame gara-gara gantengnya Nabi Yusuf. Ya Pak, sama Pak, sama. Sampean ketok wong itu ayu kan sopo kowe main sopo bujune sopo rame ya sama wong itu ketok arek ganteng yang ngono bisa arek ini mah rame begitu. Termasuk ketika itu kan kejadian yang sangat panjang, bahkan di Al-Quran pun disebutkan Siti Zulaikha, wanita yang terhormat, Siti Zulaikha. Ya, makanya banyak muslimat kita bilang akan Zulaikha. Keagotan kok akhirnya bertiha Zulaikha. Ye, orang Zulaikha kan kok Zulaikha ini? Zulaikha yang jual ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Siti Zulaikha, wanita yang terhormat ketika itu senang kepada Nabi Yusuf yang ketika itu bawahannya, levelnya di bawahnya. Oh, rame geger. Katanya teman-teman Yusuf, apa Yusuf? Merusak pasaran ini. Kenapa? Kita ini wanita terhormat, belum mau jatuh cinta sama yang level-level ecek-ecek, keripik-keripik, kerupui. Bagaimana Yusuf? Apa kata dunia bahaya? Rame, beringus, rame cerita. Apa kata Yusuf? Oh, mereka ini rame, ngomong ngalor ngidul, jelekan saya, membuli saya. Oh, belum pernah ngelihat Yusuf. Diundang. Dia Quran diceritakan kok. Diundang semuanya. Dan saya ini ucapan lah, ucapan. Ada buah-buahannya macam-macam sambil ngiris-ngiris ucapan enak. Kumpul ya namanya perempuan, ada makanan, kumpul bareng. Itu cerita ngalor itu. Ketika balik lagi asik ngobrol sambil menikmati rujak manis pedes itu dipanggil Yusuf, silahkan keluar. Ketika keluar Nabi Yusuf, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Keluar Nabi Yusuf takbiran, bukan takbiran, Allahu Akbar. Bukan lebaran, bukan lah. Tapi pas lebaran, bukan lebaran ini. Mereka takbir, terbelalak, terpanah pandangan mereka melihat gantengnya Nabi Yusuf. Diiris tangannya tidak terasa sakit apapun. Sambil mengatakan, ini bukan manusia, ini malaikat. Itu saking melihat indahnya wajah Nabi Yusuf. Sallallahu alaihi Muhammad. Iya kan Nabi Yusuf yang asli, bukan ya kelas-kelas kita ini Pak. Lihat saya dengan dilihat perempuan balor, gak diiris suaranya hati Pak. Beda dengan Nabi Yusuf, karena Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini menunjukkan berarti gantengnya Nabi Yusuf menjadi fitnah untuk kalangan para wanita. Kanjeng Nabi ganteng tidak pernah menjadi godaan para wanita. Kenapa? Karena kanjeng Nabi Muhammad mendapatkan jamal wajaran, ganteng dan berwibawa. Silakan sampai buka kitab-kitab sejarah. Ya Allah, saya tadi ngomong itu berani ngudul kanjeng Nabi. Kenalan dong. Tak berani. Kenapa? Nabi orang ini berwibawa. Takut mereka di hadapan baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad. Sebagian ulama menjelaskan begini, seandainya teman-temannya Zulaikha itu yang dilihat bukan Nabi Yusuf, tapi yang dilihat Nabi Muhammad, maka yang tersayat bukan jari jemari mereka, tapi hati mereka tersayat-sayat melihat gantengnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Muhammad. Luar biasa, pokoknya sempurna, tidak ada kurang sama sekali, tidak ada. Dan kalau kita mau niru fisiknya Nabi, memang sudah Allah ciptakan paling sempurna. Sebagaimana qasidah yang sering dibacakan sama teman-teman Ahbabul Mustafa. Bagaimana? Muhammadun basyarun
الحجر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مبتعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم مولانا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على Muhammad Basyarun. Benar, Nabi Muhammad manusia seperti kita, makan, minum, kawin seperti kita, tapi warisan basyar tidak sama dengan manusia pada umumnya. Berdua yang kutatun, Nabi bagaikan batu berlian, batu permata yang mahal nilainya, mahal harganya. Sedangkan manusia yang lain bagaikan batu-batu biasa, batu koral yang murah meriah harganya. Kanjeng Nabi batu permata. Masyarakat Kencong ada yang punya batu permata, ada yang punya ibu-ibu batu ginjal. Mudah-mudahan sehat afiat insyaallah. Saya pengalaman pernah tinggal di Kalimantan Timur. Di sana itu ada pasar, ajulen, ajeng, telur, saju, tempe, tahu dah. Dijual di sana itu batu-batu mulia, batu-batu mahal, batu permata. Sampai tahu dah, kecil batu permata ini, harganya 30-40 juta. Ada yang sampai ratusan juta, bahkan pakai sertifikat seperti surat rumah, surat tanah beli. Kenapa? Batu mulia, mahal. Memang jenisnya batu, tapi batu yang mulia, nilainya mahal. Bahkan yang besar itu sampai miliaran ada. Batu, ya batu, tapi nilainya tidak sama dengan batu yang lainnya. Itulah gambaran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan saya sama yang bagaimana? Pernah sekali ajari kita seperti batu koral. Batu koral yang buat campuran yang coret itu semen, pasir, batu koral. Sapi kan berapa kalau di sini? Di Banyuwangi 200-300 ribu. Milios mobil di Oppo minum sapi kan 200-400 ribu. Gimana? Ya lain walaupun sama-sama batunya, tapi nilainya tidak sama. Manusia kan dia manusia, tapi tingkatannya, maboknya, jabatannya dengan yang lainnya bagaikan batu permata dengan batu biasa. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil hadirin hadirat, kalau kita bicara fisiknya Nabi mentok bagaimanapun kita tidak mungkin bisa meniru, mustahil. Yang bisa kita tiru adalah akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ayo, tadi guru kita beliau sudah mengingatkan kita nih, hadir acara peringatan Maulid Kanjeng Nabi. Jangan cuma rame-ramean kok. Muntah-muntah ternyata tidak ada perubahan akhlak sama sekali yang bisa kita ambil dari akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ayo pasang niat yang kuabi, pasang niat. Pulang dari acara ini harus ada akhlak Nabi yang kita pakai, yang kita laksanakan sebagai bukti nyata, aksi nyata kalau kita benar-benar cinta dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa di antaranya? Di antara akhlak Kanjeng Nabi,
Kanjeng Nabi itu Pak Bu, orangnya cinta sama orang fakir miskin, fuqara wal masakin. Cinta sekali Nabi itu. Menghormat, menghargai, memuliakan kepada fakir miskin. Walaupun mungkin pakaiannya compang-camping, kemudian mungkin baunya kurang sedap, Nabi menghormat, Nabi mencintai mereka. Ayo, mohon maaf. Banyak di antara kita kadang-kadang sugih anyaran. Sugih tahun, sudah jijik, buji orang miskin. Aku orang kaya, ini kalau saya ini beda kali mas. Saya ini kumpulannya juragan, kos-kos. Saya ini pejabat. Lihat golongan miskin, ini maksud. Golongan mampu, cukup pulang bagus, betul leveling. Hati loh ya. Menghina, merendahkan orang miskin berarti juga menghina Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi itu memilih jalan hidupnya untuk menjadi orang miskin. Nabi memilih. Karena Nabi doa, Allahumma hini miskinan, wa aminni miskinan, wa surni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin ya Allah. Wa aminni miskinan ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan miskin ya Allah. Wahsyurni fi zumratil masakin ya Allah, hari kiamat ya Allah, kumpulkan aku bareng sama orang miskin ya Allah. Ini doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo hadirin hadirat, malam hari ini siapa yang mau ngamalkan doa itu, sekarang saya kasih biasanya. Doa dari miskin melarat. Ada yang mau? Wah, takut nih Pak Ustaz. Melarat miskin, sekolahnya Pak Ustaz. Saya gak pakai doa miskin melarat, pakai lagi. Dipakai doa apa karuan. Ya jujur ya. Kalau saya kita tidak mungkin mampu sudah. Ayo Bu, jawaban yang jujur ya. Sampai yang dikasih pilihan, cash. Jadi wong sugih kaya raya atau jadi orang miskin melarat. Milih yang mana kalian? Ayo coba milih yang mana? Loh kaya sama saya pengen gitu juga. Loh kenapa kok beli saja kakek utang? Karena utang akhirnya dari lubang tutup. Beda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad memang memilih hidupnya untuk menjadi orang miskin. Makanya mohon maaf. Buat jenengan sekarang yang sedang diuji oleh Allah urusan duit, urusan obeng pesen. Maksud kangen sambat deh, bagaimana deh? Oh, duit, terus aku udah bayarin. Ya kadang-kadang urusan duit nipis, waktu namanya, waktu terbaca bahagia. Oleh lancar panen lagi duit, lali aku lupa. Terus sampai jam kaki sampai lihat Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Encon, mohon maaf, semiskin-miskinnya di antara kita makan tiap hari berapa kali sampai? Berapa kali? 3 kali. 3 kali, omongan mulut kan berkata tumbuh-tumbuhan, wah enak. Jual-jual buah-buahan, Pak Kanjeng Nabi itu yang sering beliau makan sehari-hari al-aswadain, kurma sama air. Lihat kurma ya baju-baju ya kurma muter-muter ke sana sudah. Jarang kenyang itu jarang, makanya sedikit. Nah kalau kita kan kebalikannya, dikit-dikit makan. Kalau Kanjeng Nabi makannya sedikit, kalau kita dikit-dikit makan. Berkata makan ibu-ibu. Ya alhamdulillah. Sekali sampai sudah sabari, ternyata Nabi Muhammad beliau memilih hidupnya dalam keadaan yang lebih miskin melarat. Sallallahu alaihi Muhammad. Kanjeng Nabi Bu, di perutnya itu kadang-kadang diganjil batu. Diganjil 1 batu berarti 1 hari belum makan. 2 batu berarti 2 hari belum makan. 3 batu ganjil untuk Kanjeng Nabi 3 hari
bakso. Makanya masih lama dia ganjil dulu. Dia ngomong apa? Bakso Ustaz, pentol telur, lontong kapak, telur tahu, gorengan, tutup ganjil lapar ini Pak. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi Muhammad lapar perutnya diganjil sama batu ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bu, Nabi itu pernah datang ke rumah salah satu istrinya, tanya, ada makanan? Istrinya nyawut bukan enten Nabi, tak ada apa-apa kecuali cuma al-khal. Apa khal? Cuka. Tahu juga? Cuka apa? Bahasa Indonesia cuka ya? Betul apa? Cuka. Apa katanya? Keluarin cuka. Dikeluarin juga. Ada potongan roti kering itu diambil sama Nabi, roti diambil, dicelupkan cuka, dimakan sama Nabi. Apa kata Rasulullah? Ni'mal idam al-khol. Memang lauk paling enak ya cuka ini sudah. Pak, Bu, roti dicelupkan cuka, dimakan. Nanti dicoba ya. Pulang beli roti sama cuka, celupkan makan. Enak boleh enak? Tidak nyambung deh, roti sama coklat, sama keju, sama strawberry, nanas, sulit, wah enak, iya ya belum. Pak, mau saya, memang tidak enak roti sama coklat tidak nyambung, belas. Tidak nyambung. Beda lagi kalau cuka sama petis, gula, kacang digerus, biru, siapa enak itu apa aku? Ini cuka dikasih ke roti ini gimana enaknya kata dia Allah. Tapi itulah yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi tidak ngamuk sama istrinya. Oh ini tak masak, mau itu ya. Nabi bahkan menggembirakan hati istrinya. Enak enak. Pelajar untuk suami. Sampai mulai ngomong bujur disik dulu masak komplit. Oh cepat goreng. Padahal masak lodeh ya ono, pecel ya ono, mari ngono tahu, tempe sambal kerupuk lengkap, ngono sing ngoreng yo. Kanjeng Nabi roti dicelupkan sama cuka. Itulah yang dilewati dan dirasakan dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kalau tidak begitu saya pernah mendengarkan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafid, semoga beliau panjang umur sehat walafiat. Beliau pernah ngasih tahu sama santrinya, kalau bisa, walaupun seumur hidup cuma satu kali, coba beli roti, celupkan cuka makan. Nah, yang dia nggak enak memang. Tapi paling tidak supaya kita pernah meniru dan merasakan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Susah kehidupan Nabi seperti itu. Padahal gunung-gunung di Mekah nawarkan Kanjeng Nabi jenengan oke, tanda tangan, berubah dari emas ke Kanjeng Nabi. Itulah Rasulullah SAW. Tapi Nabi tidak mau. Tidak. Ujungnya jenengan dia ditawari emas. Dia bilang emas dia. Ya enggak mas, saya budak saya wis. Nabi menolaknya tidak mau. Itulah bagaimana sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Makanya jangan menghina orang miskin, melarang jangan. Kalau di Banyuwangi Pak Bu, di Banyuwangi banyak kejadian begini. Mohon maaf. Kadang-kadang dulur dewi, tarekan bibi, tapi karena ekonominya melarang miskin, syukurani tidak diakui saudara, tidak diakui dulur. Di Banyuwangi banyak. Ini contoh. Ada, udah ada. Alhamdulillah. Aduh. Udah ada bedanya ya Allah. Udah bukan selamat semuanya. Jangan ya. Saudara mau kaya, mau miskin, sampai kapanpun saudara tetap saudara. Kurung-kurung kapan itu dulu sok miskin, membuka ruang. Padahal saudaranya ngapain lagi ditanya kenapa? Miskin lah. Ya Allah, saudara sampai kapanpun tetap saudara. Saat duluan salah, masih saat terus jangan diputus. Hanya kenapa kalau ekonomi? Kadang-kadang kebalikannya juga Bu, Pak, mohon maaf, ada orang lain berniaga duduk dulu bukan, tapi kalau dia banyak duit nyosok
kemudian seterusnya diaku sebagai saudara. Ubik, kalau ini Bik, saudara saya ini Bik, ini keluarga saya. Padahal itu kenapa apa? Sobianya duit ini saudara saya, Ustaz, ini keluarga saya. Iya, jangan boleh duit. Ya, saudara, jangan begitu. Ayo, hargai saudara kita. Mau dia kaya, melarat, miskin dan sebagainya, saudara tetap saudara. Kita lihat bagaimana contoh dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Dan juga mohon maaf buat jenengan sekarang yang dalam keadaan miskin, jangan minder, jangan kecil hati. Saya ini malu deh, saya ini minder. Kenapa? Mulai ini istiqomah, istiqomah apa? Istiqomah melarat ke suki-suki. Saya malu di masyarakat Ustaz. Saya malu minder. Kalau saya minder, kenapa? Miskin melarat bukan aib, bukan aib. Kenapa? Karena Nabi memilih jadi melarat miskin. Terus sampai berani ngomong, oh Nabi salah memilih. Oh, pilihannya Nabi pasti pilihan yang betul. Tak mungkin begitu. Makanya melarat miskin itu bukan aib. Sampai tidak perlu minder, tidak perlu kecil hati. Sabar saja sudah, sebentar kok. 50-60 tahun beres sudah. Kalau sabar, kuat, dilewati dengan kesabaran, niru Kanjeng Nabi. Hasilnya apa? Hasilnya hari kiamat Nabi Muhammad ingin kumpul dengan orang-orang yang miskin. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo kita tiru dalam kehidupan sehari-hari akhlak dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Selain kita ini perlu meniru akhlak Kanjeng Nabi, ayo kita berusaha. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita ini pandangan mata kita yang sering maksiat, pandangan mata kita yang kotor, yang gak karu-karuan ini, ya kita berharap mudah-mudahan bisa memandang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan Siti Aisyah, istri Kanjeng Nabi, suatu hari pernah jahit, Bu jahit. Pakai lampu minyak gitu, nggak kena jahit, lampunya mati, jarum jatuh di bawah. Enggak, maksudnya Aisyah. Kenapa? Gelap petang ini, lampu minyaknya habis, jarum jatuh, gaya cari-cari jarum di bawah. Ketika tengah-tengah gaya jarum di bawah, Kanjeng Nabi masuk ke rumahnya Siti Aisyah ketika itu. Ketika masuk ke tempat Siti Aisyah, berubah. Ruangan jadi terang benderang. Apa lampunya hidup? Tidak. Ternyata ruangan terang benderang karena itu sumber cahayanya dari wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecil Aisyah. Jarumnya kecil, kelihatan diambil. Sambil terkesima melihat bersinarnya wajah Kanjeng Nabi, apa kata Siti Aisyah? Ma'adwa wajhaka ya Rasulullah. Aduh, betapa cahayanya wajah wahai Nabi, betapa bersinarnya wajah wahai Rasul Sallallahu Alaihi Muhammad. Apa kata Kanjeng Nabi? Perhatikan pesan yang beliau perhatikan. Wailun liman lam yaroni yaumal qiyamah. Aisyah, hancur, ciloko, habis tidak karu-karuan, binasa. Siapa? Orang di hari kiamat tidak bisa melihat wajah aku. Hari kiamat ternyata tidak lihat wajah Nabi, alamat hancur, binasa. Mudah-mudahan selamat semuanya ini. Mudah-mudahan bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Siti Aisyah takut, ya Allah, siapa orang yang nanti hari kiamat kok tidak bisa melihat wajahnya Kanjeng Nabi? Sinten Kanjeng Nabi? Apa jawab beliau? Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Aisyah, orang yang celaka, orang yang hancur binasa hari kiamat adalah orang yang dibacakan, disebutkan namaku di hadapannya, tapi dia tidak menyambut dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo berusaha. Amalkan sunnahnya Nabi, amalkan. Ayo. Sebagai caranya kita supaya nanti hari kiamat Allah takdir kita bisa memakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, ayo hidupkan sunnahnya. Apa? Siwak.